Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Semoga teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang lapang, hati yang tenang, dan insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian ngerasa gak sih guys, kalau makin kesini tuh ilmu makin berkembang, semakin pesat gitu. Rasanya kayak makin banyak ilmu yang kita tahu gitu. Apalagi hari ini informasi yang kita dapatkan lebih mudah gitu ya, di sosial media. Dalam satu kali klik langsung keluar tuh semua informasi. Jadi saya rasa Allah mempermudah kita di zaman sekarang untuk menuntut, memperoleh ilmu, baik itu dari guru-guru yang insya Allah udah masyhur alias sudah terkenal dengan keilmuannya, dengan bidangnya masing-masing gitu kan. Karena kan ilmu itu semakin kita cari, semakin kita penasaran, jadi makin banyak gitu loh ilmu tuh, makin dalam gitu kan pembahasannya. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat fasilitas itu gitu. Dan saya mau bahas satu hal sejalan dengan apa yang sudah saya pelajari kemarin, ilmu yang Caca tuntut selama 4 tahun di bangku dunia perkuliahan, yakni di keilmuan psikologi. Hari ini udah mulai tersebar nih, ada ilmu di mana kita bisa tahu jembatan dalam mengungkapkan cinta atau perasaan kasih sayang kita sebagai manusia. Yang perasaan ini sangat banyak abstrak gitu ya. Tapi kalau dalam dunia psikologi itu disebut dengan emosi. Nah, emosi itu ada 6 kurang lebih. Ada perasaan senang, sedih gitu ya. Terus kemudian jijik, kaget, marah, dan apa satu lagi? Aku lupa. Dan satu lagi adalah perasaan takut. Jadi 6 emosi dasar manusia ini tuh ya disebutnya emosi. Tapi kita lebih mengenal emosi itu kayak identiknya dengan perasaan marah gitu ya. Emosi, gue lagi emosi nih, padahal emosi apa? Dia sebenarnya lagi marah, terus kita bilang kamu lagi sedih, itu bisa juga ya, karena emosi itu sebenarnya kalau tafsirnya aslinya itu adalah 6 perasaan tadi. Tapi kayak penggunaan kata emosi di masyarakat hari ini tuh dia lebih condong ke amarah gitu ya. Iya, itu sedikit intermezzo aja. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Gary Chapman. Beliau mencetuskan sebuah teori baru pada tahun 1992, yang dimana hari ini sering kita dengar, mungkin sudah banyak dibahas, tentang jembatan mengungkapkan perasaan cinta atau kasih sayang, atau lebih lumrah disebut dengan love language. Jadi setiap orang tuh punya love language masing-masing. Kalau teman-teman di sini mau tahu lebih dalam, bisa teman-teman cari bukunya Gary Chapman ini di Gramedia, itu udah banyak teman-teman. Beliau mencetuskan ada 5 bahasa cinta, atau kayak 5 jembatan dalam kita mengungkapkan rasa cinta gitu teman-teman. Apa aja? Yang pertama, word affirmasi, atau dia suka dengan kata-kata. Kemudian yang kedua ada quality time, waktu yang berkualitas, waktu yang bareng-bareng gitu kan. Yang ketiga ada receiving gift, atau pemberian hadiah. Yang keempat ada act of service, melayani gitu. Terus kemudian yang terakhir ada physical touch, atau sentuhan fisik. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau misalkan yang kita tahu watak atau karakter orang secara general itu kan, secara umum, misalkan ada 3 kalau sekarang. Dulu tuh cuma extrovert dan introvert. Sekarang udah ada ambivert. Jadi dia ada di tengah-tengah gitu. Dia kadang bisa extrovert, dia juga bisa introvert, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, lebih dalamnya lagi ada yang namanya bahasa cinta. Ada juga mau lebih dalam lagi, watak-watak yang 4 itu, misalkan kayak koleris, melankolis, dan seterusnya gitu. Lebih dalam lagi ada yang 15 kepribadian pokoknya itu, yang dikategorikan dari 15 bagian itu lebih rinci. Emang manusia sekompleks itu gitu ya. Nah,
Untuk love language sendiri, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mengetahui ilmunya ini. Kita kan kadang gini loh guys, bingung ya mengungkapkan aku tuh sayang sama dia, sayang sama orang tua, sayang sama pasangan, sayang sama saudara, sayang sama sahabat, teman dan lain sebagainya. Tapi kayak mengungkapkannya tuh bingung gitu. Bahkan kalian pernah nggak ngerasa kayak gini? Kita udah berusaha ngungkapin kalau kita tuh sayang, kita tuh ada buat orang itu, tapi rasanya lawannya ini, orang yang kita udah sayangin ini dengan semampu dan semaksimal kita, dia kok nggak tahu terima kasih ya, kok dia kayak nyepelein effort kita, atau kayak kita ngerasa kok dia kayak nggak seneng gitu pas kita misalkan ngasih waktu untuk dia, kita ngasih perhatian untuk dia, atau kayak kita ngasih hadiah terus dia kayak responnya tuh biasa aja gitu. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu, karena di sini ada yang namanya bahasa cinta dari masing-masing orang, dari tiap-tiap orang, dan itu udah pasti beda. Bahkan di dalam satu keluarga juga antara anak dan orang tua tuh beda-beda, nggak pasti kayak anak sama orang tua tuh sama bahasa cintanya, enggak gitu. Di sini kebetulan ada salah satu sahabat Caca yang pengen Ca bahas lebih lanjut. Dia bertanya, Ca, ngomongin soal love language, aku ada pertanyaan. Love language itu dipengaruhi sama lingkungan atau cara terbentuknya tuh kayak gimana? Oke. Jadi love language itu bisa karena misalkan kita terbiasa dengan perlakuan lingkungan kita, behavior, karena lingkungan. Sebenarnya kalau Caca lebih ke dominan kita itu terbentuk oleh lingkungan, karena lingkungan adalah salah satu faktor terbesar dalam pembentukan karakter dan kepribadian kita gitu. Dari kecil, misal kita dari kecil ngelihat orang tua biasanya ngasih perlakuan cintanya tuh lebih dominan apa? Pelukan, atau kayak pujian, oh kamu pinter nak, atau kayak kakak hebat gitu-gitu. Itu nanti dia akan terbentuk dengan bahasa kasih sayang, word afirmasi, atau kayak kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, pujian gitu. Tapi kalau dari kecil dia udah biasa dengan dikasih hadiah, kayak pencapaian dikit, nanti ibu akan kasih hadiah, atau kayak nanti kalau kamu ranking 1, kamu akan dapat sepeda. Dia akan terbiasa dengan bahasa cinta yang seperti itu. Jadi lingkungan itu berpengaruh juga terhadap pembentukan bahasa cintanya individu atau seseorang gitu. Gini teman-teman, ada fase dalam pertumbuhan atau perkembangan individu atau anak yang disebut dengan golden age, dan itu berusia sekitar 0-5 tahun lah kurang lebih. Itu pembentukan di situ, love language tetap dikasih semuanya, ya kan? Itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, apa yang akan terjadi? Si anak ini yang udah gede nih sekarang, dia bisa kurang. Misalkan, kenapa ada anak yang dia kayak haus banget pujian? Karena di umur-umur emas ini, di golden age-nya dia yang pas waktu kecil itu, dia jarang dipuji sama orang tua, jarang diapresiasi sama orang tua. Begitupun kenapa ada anak yang dia pas gedenya itu minta-mintaan mulu gitu loh, dalam artian kayak berharap banget dikasih sesuatu sama orang. Mungkin waktu kecilnya dia nggak pernah dikasih hadiah sama orang tua, jadi dia terbentuknya kayak gitu. Bisa juga waktu dia gede, kenapa dia tuh sering banget main sama temen-temennya, karena mungkin waktu kecil orang tuanya nggak ada buat dia, orang tuanya kerja dan lain sebagainya. Akhirnya dia terbentuk kurang dalam tangki kasih sayang tadi gitu loh teman-teman. Jadi diibaratkan bahasa kasih sayang ini bisa dibilang kita baterai. Kalau kita udah gede dibilangnya baterai, kalau kita masih kecil itu dibilangnya tangki atau gelas, karena kita masih bener-bener harus diisi semua gitu teman-teman. Kalau udah gede kita bilangnya itu baterai, karena kita ngecas. Kenapa kecil sama gede beda-beda? Kalau kecil itu bener-bener pembentukan awal gitu loh teman-teman. Kalau bisa harus dikasih atau dipenuhi semuanya, insya Allah bisa. Dan itu emang sudah kewajiban ya teman-teman. Kalau kita melihat cara atau pola asuh oleh orang-orang soleh juga kan ada ya, umur segini-segini anak harus dijadiin raja, umur segini-segini anak dijadiin apa, teman gitu kan. Intinya ada tuh pola asuh yang seperti itu, dan itu beneran nyambung sebagaimana para ilmuwan psikologi menemukan teori-teori ini gitu.
Jadi lingkungan berpengaruh sangat besar. Kemudian bisa juga karena dia terbiasa dikasihnya seperti itu sama orang tua. Dari kecil dia melihat, oh ayah ibunya sering ngobrol bareng, oh ayah ibunya suka banget saling memberi hadiah. Misalkan hari-hari Enif tuh ayah atau ibunya tuh saling tukar hadiah. Bisa juga dia melihat ayah sama ibunya ngomongnya tuh ya saling berkasih sayang, dalam artian panggilannya sayang ada, terus kemudian 3 kata ajaib alias tolong, maaf, apalagi satu lagi terima kasih, itu selalu ada keluar dari ayah ibunya gitu. Akhirnya dia terbentuk dengan love language yang lebih kuat ke arah situ gitu teman-teman. Bicara nih udah kecil nih, kecil mah tetap dikasih semuanya, mesti dikasih semuanya. Walaupun nanti pas makin besar dia akan ada satu baterai yang dominan lebih kuat atau urutannya gitu loh teman-teman. Semua orang juga mau love language-nya emang 5 gitu, tetap aja, apalagi ini kebaikan gitu ya, nggak ada yang kayak satu doang gitu, enggak, tapi tetap semua 5-5-nya. Kalau udah besar dia lebih ke urutan. Jadi baterai yang dominan tuh apa nih? Misalkan teman-teman hari ini kita langsung ke case aja ya, Caca nih, Caca pribadi. Caca itu semakin dewasa ngerasa orang sayang sama Caca ketika bisa ngobrol sama Caca, ketika dia bisa menyisihkan waktunya sama Caca. Kenapa? Karena Caca tahu orang-orang makin kesini kan punya kesibukan masing-masing. Jadi ketika dia meluangkan waktu ngobrol sama Caca, itu Caca rasa mereka sayang banget sama Caca. Jadi baterai kasih sayang Caca yang urutan pertama adalah quality time. Nah sekarang teman-teman bisa cek sendiri masing-masing, kalian itu bahasa kasih sayangnya apa. Nah, pernah satu waktu nih, Caca dikasih pujian. Terus Caca kayak, apaan sih? Kayak udah biasa aja. Karena Caca bukan word afirmasi atau kayak kata-kata pujian gitu, enggak bahasa cintanya. Tapi ya biasa aja gitu loh, dikasih alhamdulillah gitu, makasih. Tapi kayak enggak se-excited itu. Yang kedua, misalkan dikasih Caca tuh yang kedua physical touch. Iya, Caca physical touch. Jadi setelah Caca coba survei gitu ya teman-teman, bisa juga love language ini beda antara kita take and give-nya. Misalkan Caca take-nya itu, Caca pengen orang itu meluangkan waktu sama Caca. Pokoknya ketika dia meluangkan waktu berarti dia sayang sama Caca. Tapi ketika Caca ke orang, Caca itu kalau udah sayang sama orang, Caca bakal clingy alias nempel-nempel, alias ngendus-ngendus, apapun itulah, pegangan tangan lah, nyender lah apa. Padahal Caca tuh termasuk yang agak sedikit gengsi dalam hal itu ya, kayak peluk-peluk gitu. Tapi ketika Caca bisa memberikan pelukan, memberikan rangkulan, atau kayak nyender-nyender, atau kayak tidur gitu di pahanya, ini khusus cewek ya, atau keluarga, itu tandanya Caca tuh memberikan rasa sayang gitu. Kalau Caca tuh cinta nih, gue cinta nih sama lu nih, gue sayang nih sama lu, kayak gitu. Jadi antara take and give-nya tuh Caca beda love language-nya. Caca menerimanya pengen dari orang itu adalah waktu yang berkualitas alias quality time. Tapi Caca ke orang itu, Caca mengungkapkan rasa cinta itu dengan physical touch gitu. Jadi gitu guys, kalian bisa cek masing-masing kalian love language-nya apa. Ya bisa ukur lah dengan diri sendiri, kayak lebih senangnya apa sih gitu. Dan itu bisa dikomunikasikan dengan lawan bicara, misalkan dengan orang tua, atau dengan pasangan, dengan saudara-saudara, kayak aku tuh lebih seneng kayak gini loh, kayak gitu. Jadi biar orang juga paham kayak kamu tuh lebih suka apa gitu. Apa salahnya ketika kita bisa saling mengenal begitu kan, kita jadi lebih tahu apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan gitu teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya mempermudah kita dalam menjalin hubungan antara sesama manusia gitu. Jadi jembatannya tuh gampang. Oh, orang ini tuh senengnya apa, ini. Gak salah juga misalkan kayak kita ngasih seseorang hadiah, padahal dia love language-nya quality time misalkan gitu. Gak salah, cuma maksudnya kenapa tidak kalau yang lebih dominan, lebih seneng, kenapa tidak gitu loh. Jadi kita penuhi yang sebenarnya dia butuhkan gitu. Walaupun semua juga dia butuh ya dari 5 bahasa cinta itu. Terus hari ini nih teman-teman, kalian mungkin ada yang udah beberapa coba tes di link. Sekarang kan ada link-link yang tersedia di platform sosial media atau kayak komunitas yang menyediakan tes-tes alat tes psikologi tentang bahasa cinta ini kan, love language. Dia tuh bisa berubah-ubah gak sih? Kira-kira love language ini tuh bisa berubah-ubah gak sih? Bisa, karena apa? Yang tadi,
karena lingkungan, bisa jadi karena hari ini dia sudah bertambah usia, makin kesini makin tua banget gitu, makin tua jadi ngerasa kayak aduh nggak mau lah menye-menye, apalagi di umuran yang mau menginjak usia menikah. Pasti butuhnya bukan yang kayak sekedar kata-kata doang gitu, kata-kata manis, enggak, tapi lebih ke act of service, alias kayak apa yang bisa kamu lakuin untuk saya, apa bukti gitu, bener gak? Ya kan? Tapi kalau misalkan kita juga butuh bahasa cinta dari orang tua, misalkan kita umuran segini tuh pengen jadi temen, jadi kayak sama orang tua tuh ngobrol, banyak ngobrol gitu, dibandingkan kita dikasih hadiah. Kasih hadiah juga seneng gitu, cuma kayak semakin kesini kita lebih butuh orang tua yang bisa sama-sama saling mendengarkan, saling sharing, berteman lah gitu, ya kan? Jadi bisa berubah tergantung situasi dan kondisi gitu. Jadi alat tes yang hari ini disediakan itu mempermudah aja, enggak kayak oh ketiplek banget nih, manusia tuh dinamis teman-teman. Disclaimer, manusia itu dinamis, dia gampang banget berubah, apalagi perempuan. Dalam 1 menit tuh dia bisa merasakan 2 emosi, bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa gitu. Ya itulah perempuan, ya unik. Dan Cica di sini setelah tahu, sadar, oh iya kenapa Allah bilang dalam surat cintanya bahwasannya manusia itu Allah ciptakan beragam, karena di situ biar kita saling mengenal, saling lebih tahu. Dan hari ini alhamdulillah difasilitasi dengan ilmu psikologi yang dimana mempelajari sikap, perilaku, jiwanya manusia gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan hari ini kalau misalkan kita nggak peduli sama love language apalah itu gitu, dampaknya emang kemana sih? Dampaknya adalah perilaku yang ditimbulkan bisa kebalikan, bisa terjadi kebalikan. Misal teman-teman hari ini ngerasa itu orang kenapa dah marah-marah mulu, kok omongannya sakit. Itu bisa jadi karena tangki atau baterai dalam kasih sayangnya tuh gak kecas gitu teman-teman. Misal Caca hari ini orangnya kayak kalau quality time berarti gak nyaman ketemu sama orang. Karena apa? Karena baterai tadi dia gak biasa kecas, akhirnya dia gak nyaman melakukan itu. Misal hari ini ada anak kecil nih, kita ngomongin anak kecil, dia suka ngebully, suka ngeledek. Karena apa? Di rumah dia gak dapetin itu, dia gak dapetin tangki cinta dari orang tuanya, misalkan dipuji, akhirnya apa? Dia ngebully orang, jadi kebalikannya gitu loh teman-teman. Terus hari ini kenapa ada anak yang pelit? Karena di rumah dia gak dikasih sama orang tuanya, gak sering dikasih hadiah, akhirnya dia tuh susah untuk berbagi keluar gitu. Ada anak yang suka pukul. Kenapa dia suka pukul, iseng kayak gitu? Itu karena dia gak biasa diusap, dipeluk, dipegang sama orang tuanya gitu. Itu perlu teman-teman, sentuhan itu perlu. Apalagi tadi yang saya bilang, di masa anak-anak, di golden age itu sangat perlu kita untuk memenuhi 5 tangki cinta dari anak-anak gitu. Orang gede hari ini kita ngelihat, ih punya pasangan kok mulutnya lemes, mulutnya gak bisa dijaga. Ya mungkin karena waktu kecilnya tangkinya dia dalam memuji atau word afirmasi itu tidak terpenuhi, akhirnya dia sekarang jadi sukanya muji gitu. Semakin kita bisa saling kenal sama orang lain, satu sama lain, insya Allah hubungan kita juga akan semakin deep, semakin saling sayang. Karena apa ya, kita makin tahu oh orang ini tuh begini, orang tuh begini, gak salah paham gitu. Karena Caca juga nih pengalaman, Caca ngasih hadiah ke orang tapi dianya biasa aja gitu, tapi giliran Caca misalkan kayak dengerin dia, ada untuk dia lebih seneng gitu, kelihatan lebih kayak beda aja. Kita apalagi perempuan, Allah kasih fitrah dengan punya perasaan yang tinggi, itu kita bisa membedakan gitu. Jadi itulah alhamdulillah hari ini kita dikasih fasilitas ilmu yang semakin berkembang. Walhasil kita bisa mengukur dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan akhirnya hidup kita jadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih intim gitu kan, sama satu sama lain gitu, sama orang tua, sama sahabat, sama pasangan gitu. Jadi bisa saling pengertian, saling tahu oh orang tua bahasa cintanya ini nih, suka ngasih hadiah. Ya udah di hari-hari spesial kasih hadiah, gak usah mahal-mahal, yang sepele-sepele aja teman-teman. Insya Allah deh, cobain, karena Caca pribadi juga udah nyobain dan berhasil kok. Sekiranya gitu aja, insya Allah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.